Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Baik, hari ini kita akan memperbincangkan satu nama. Nama ini jadi kunci, yakni Ubaidillah. Sebetulnya nama ini istimewa di awalnya dikarenakan nama sahabat Nabi. Hanya saja nama Ubaidillah kemudian tercemar setelah tragedi Karbala, yakni anak buahnya Yazid bin Muawiyah. Kita tahu sendiri Yazid adalah raja yang zalim, raja kedua di dinasti Bani Umayyah yang membenci dan memusuhi Ahlul Bait Nabi. Jadi Yazid bin Muawiyah yang memerintahkan Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Basrah, Kufah dan Khurasan, untuk membantai Ahlul Bait Nabi yang kita kenal dengan tragedi Karbala. Kita tahu semualah dengan ini semua, tragedi Karbala, di mana Ubaidillah bin Ziyad, si Ubaid ini, memenggal kepala cucu kesayangan Nabi, Imam Husain bin Ali, pada tanggal 10 Muharram. Ini tragedi yang luar biasa, diketahui oleh khalayak ramai dan selalu diingat dari generasi ke generasi. Inilah nama Ubaidillah atau Ibnu Ziyad, karena Ubaidillah bin Ziyad, nama yang tercemar. Tidak hanya menyakiti Ahlul Bait Nabi, juga membantai Ahlul Bait Nabi dan menghinakan Imam Husain radhiyallahu anhu. Nah, ini tidak pernah dilupakan oleh umat Islam sepanjang sejarah. Apalagi ketemu dengan bulan Muharram, apalagi ketemu dengan hari Asyura. Nah, saya ingin ingatkan buat kita semua bahwasanya sederhana sajalah. Nama Ubaid ini pokoknya nama tercemar pokoknya. Saya ingin sederhanakan sedemikian rupa. Lantas kemudian belakangan ada satu klan namanya klan Ba'alwi, mengklaim pendulu mereka, datuk moyang mereka bernama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kita akan mendapati kejanggalan di sini. Coba kita lihat sebagaimana yang tercatat dalam Syajaratul Mubarakah, bahwasanya Imam Ahmad bin Isa atau Sayyid Ahmad bin Isa itu punya 3 anak laki-laki, yakni Muhammad, Husain dan Ali. Coba kita lihat karakteristik penamaan yang dipilih oleh Imam Ahmad atau Sayyid Ahmad bin Isa. Beliau pilihkan nama anak-anaknya mengambil nama-nama leluhurnya. Muhammad itu nama kakeknya, Ali juga nama kakeknya, Husain juga kan nama kakeknya. Loh, kok tiba-tiba orang mencantolkan nama yang keempat, nama yang belum pernah tercatat sebelumnya, nama yang belum pernah ada dengan nama Ubaid atau Ubaidillah ini tadi. Coba kita pakai logika yang sederhana saja. Kita tahu betul yang bunuh kakek kita namanya Ubaidillah, yang memenggal kepala kakek kita namanya Ubaidillah. Masa kita akan ngasih nama anak kita Ubaidillah? Nah, kita berpikirnya sederhana saja. Buat khususnya umat Islam yang ada di seantero Nusantara, bahkan di dunia internasional, apatah mungkin seseorang akan memberi nama buat anaknya dengan nama yang nama tersebut teridentifikasikan sebagai pemenggal kepala kakeknya? Ini tidak masuk akal sebetulnya. Dari segi moral saja ini sudah nggak kena. Dari alasan nurani saja ini sudah nggak tepat. Orang-orang Ba'alwi beralasan, oh namanya itu awalnya Abdullah, kemudian ditasghir karena nggak mau sombong jadi Ubaidullah. Ini bisa-bisaan dulu aja kali. Ini kan jurus ngeles. Ini jurus ngeles sebetulnya. Ya masa ya sesimpel itu ngelesnya? Ini nama loh. Nama itu jadi komitmen dasar. Seorang ayah memberi nama kepada anak itu menunjukkan komitmennya. Dan tidak mungkin kan
dia memberikan nama musuh disematkan kepada nama anaknya, yang jelas-jelas musuh ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk semakin menguatkan bahwasanya Ubaidillah atau Ubaid ini tadi adalah nama yang sengaja dicangkokkan ke nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi ya, ini semakin menguatkan indikasi bahwasanya nama Ubaidullah atau Ubaidillah atau Ubaid ini tadi adalah nama yang sengaja dicangkokkan seseorang kepada pohon nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena memang berdasarkan kitab nasab, nama ini kan baru muncul di kemudian hari. Nah, nama ini, nama Ubaid ini tadi baru dicantumkan dan dicantolkan ke nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir abad ke-9 Hijriyah oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Kalau kita melihat catatan, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini wafatnya saja tahun 895 Hijriyah. Jadi kita ukur dari rentang wafatnya Ubaid tahun 383 Hijriah ke wafatnya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron tahun 895 Hijriah. Ada jarak waktu 5 abad lebih, 500 tahun lebih. Nah kan kita nggak bisa percaya kan? Coba kita pakai logika yang sederhana, pakai nalar yang sehat. Nah, nggak mungkin kan? Rentang waktu kalau kita lihat dari tahun wafatnya saja mencapai 512 tahun. Ini yang pertama kali nih nyantolin Ubaid ini adalah zuriat Nabi. Itu adalah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah, yang kemudian terkenal dengan kitab Al-Burqah. Setelah 5 abad kemudian ada seseorang dari marga Ba'alwi mengarang sebuah kitab nasab. Tiba-tiba dia bikin pohon nasab. Dari pohon nasab yang sudah ada dicantolkan satu rangkaian pohon nasab, satu cabang, yakni cabang Ubaid ini tadi. Bahkan dalam kitab Al-Burqah, Ali As-Sakron tidak menyebutkan Ubaidullah. Jadi tidak ada mudhof ilaihnya, hanya Ubaid aja disebutkan. Coba Anda lihat di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah, kan hanya dicantumkan Ubaid saja, tidak disebutkan Ubaidullah atau Ubaidillah tersebut, hanya Ubaid saja. Dan kita sederhana saja berpikirnya kan, ini baru 5 abad lebih. Ayo kita ngopi bareng gitu, pikirin bareng-bareng lah. Bahkan menurut saya oleh para Ba'alwi juga pikirkanlah. Saya juga masih berbaik sangka dengan antum. Mengapa antum tuh pede banget ngaku cucu Nabi? Ya boleh jadi karena antum yakin gitu, antum percaya. Siapa sih yang nggak percaya nasabnya dicantolkan kepada nasab yang mulia? Saya yakin antum percaya. Tapi mengapa antum percaya? Karena memang pendahulu yang salah. Ini benang merahnya. Kapan kemudian nasab ini dicantolkan? Kan oleh Habib Ali Abu Bakar As-Sakron. Itu pada tahun 895 Hijriyah. Berarti kalau sekarang ini sudah abad ke-15 Hijriyah, itu abad ke-9 Hijriyah, ada masa hampir 6 abad lamanya. Kita hitung dari kitab Al-Burqah sampai abad ini ada masa 5-6 abad, di mana generasi ke generasi di masa itu kemudian termanipulasi oleh sebuah klaim yang tidak berdasar. Jadi sangat wajar sekali ketika kemudian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ingin mengkonfirmasi kalau benar si Ubaid ini tadi adalah dzurriyyat Nabi. Mana catatannya? Kan diklaim wafat pada tahun 383 Hijriyah dan diklaim sebagai sebuah orang ulama besar, seorang mujaddid, kemudian seorang mujtahid. Mana kitabnya? Kan mesti ada kitabnya dong kalau ulama besar. Mana kitabnya? Mana catatan sejarahnya? Mana konfirmasi dari kitab nasabnya? Bahkan dari segi ilmu filologi, mana konfirmasi eksternalnya tentang nama ini? Kan tidak ada semua.
Jadi kita menghadapi ruang hampa, ruang kosong selama 5 abad lebih lamanya. Ibarat kata beginilah, orang tahu anaknya Soekarno, ada Megawati Soekarno Putri, ada Rahmawati, ada Sukmawati, ada Guntur, ada Guru. Ini jelas nih, anaknya Soekarno, orang kemudian mengenal, mengidentifikasikannya. Ini sekarang di tahun 2024 atau sekarangnya abad berapa? Abad ke-21. Tiba-tiba nanti abad ke-26 Masehi, ada orang kemudian bikin silsilah baru. Anak Soekarno nambah satu, namanya Suparman Soekarno Putra. Kan wajar dong ketika di tahun itu orang kemudian ingin bertanya-tanya, orang kemudian mengkonfirmasi. Mana catatan sejarahnya Suparman Soekarno Putra itu? Jangan kemudian diklaim setelah 5 abad kemudian. Itu kan klaim sepihak sebetulnya. Nah, ini penting untuk benar-benar kita garis bawah. Kemudian yang berikutnya, ada satu hal yang kita nggak boleh lupakan tentang nama Ubaidillah. Barangkali ini sebelum adanya klaim Ubaidillah bin Ahmad yang wafatnya tahun 383 Hijriah, seabad sebelumnya juga ada nama Ubaidillah. Ubaidillah bin Ahmad, sama bin Ahmad juga, tapi gelarnya Al-Habib. Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Siapa orang ini? Orang ini telah mengaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi. Nah, ini kemungkinan besar ada indikasi Ubaidillah bin Ahmad yang diklaim sebagai pendulum nenek moyangnya Bani Ba'alwi adalah orang yang serupa dengan Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Walaupun memang masanya, kalau kita identifikasi dari sejarah, masanya 1 abad sebelumnya lagi. Jadi kalau Ubaidillah bin Ahmad yang katanya Al-Muhajir ini tadi, itu tahun 383 Hijriah, sedangkan Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib atau Ubaidillah Al-Mahdi ini seabad sebelumnya. Jadi akhir abad ketiga Hijriah. Nah, kita ingin garis bawahi tentang nama ini. Siapa sih Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib? Jadi gelarnya saja Al-Habib ini, Ahmad Al-Habib. Mereka ini mengaku sebagai dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan pengakuannya sebagai dzurriyyat Nabi ini, Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib berhasil mendirikan dinasti Fatimiyah di Mesir. Nah, dinasti Fatimiyah ini membohongi umat Islam selama 270 tahun lamanya. Jadi mereka mengaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi, lalu kemudian mereka merasa punya hak terhadap bumi ini dikarenakan mereka itu adalah pewarisnya Nabi, karena ahlul baitnya Nabi. Kemudian mereka mendirikan dinasti Fatimiyah. Mereka dirikan dinasti Fatimiyah di Mesir dengan pemimpinnya ini Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib dengan leluhur dan kemudian keturunannya. Nah, kalau kita melihat fenomena Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, dia ngerti betul kalau dia ngaku Nabi orang nggak akan percaya. Pasti diperangi langsung kalau ngaku Nabi. Strategi kemudian dirubah. Kalau ngaku Nabi orang nggak percaya. Ngaku Imam Mahdi orang belum tentu percaya. Ngaku imam besar atau imam jumbo orang belum tentu mau ikut. Maka kemudian dia mengklaim dirinya sebagai dzurriyyat Nabi, sebagai pewaris yang paling berhak terhadap mengelola bumi ini, karena dia ngaku sebagai dzurriyyat Nabi. Dan dilalah kebetulannya mayoritas umat Islam ketika itu ya percaya aja. Ya samalah kayak kita di Indonesia ini, ada orang yang hidungnya mancung misalnya kan, mukanya ke Arab-Araban, ngaku cucu Nabi, ya percaya aja gitu. Orang-orang Jawa ini kan husnudzon, orang Jawa, orang Sumatera, Nusantara lah. Kita ini kan gampang husnudzon ya, baik sangka, apa-apa baik sangka. Akhirnya kita sering ditipu karena kita selalu berbaik sangka dengan penipu. Hanya orang yang berbaik sangka dengan penipu yang masih bisa ditipu. Makanya berkali-kali ditipu pun kita biasa aja, karena husnudzon itu tadi. Itulah mengapa husnudzon itu harus ada tempatnya. Nah, baik lagi bahwasanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib atau Ubaidillah Al-Mahdi ini
mendirikan dinasti Fatimiyah dengan satu klaim bahwasanya dia dan keluarganya merupakan dzurriyyat Nabi. Akhirnya masyarakat percaya, dan dibohonginya masyarakat muslim ketika itu sampai 270 tahun lamanya, terbohongi sedemikian rupa. Maka kemudian datanglah seorang pemimpin terkenal, Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memimpin perang memerangi dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah kemudian dihancurkan, diporak-porandakan. Betapa mengejutkannya. Ternyata terbongkar sebuah fakta. Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib bukan dzurriyyat Nabi. Orang ini aslinya orang Yahudi. Kita ulang lagi. Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membongkar dan kemudian meruntuhkan dinasti Fatimiyah dan menemukan sebuah fakta bahwasanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib bukan dzurriyyat Nabi. Dia dan leluhurnya adalah orang Yahudi. Tapi betapa mengejutkan bagi kita semua, 270 tahun lamanya umat Islam ditipu oleh sekelompok keluarga Yahudi ini dengan mengklaim mereka sebagai keturunan Nabi, sehingga umat menjadi percaya. Makanya mereka menisbatkan dinasti mereka dinasti Fatimiyah untuk menguatkan klaim mereka kalau mereka ini keturunan Fatimah, kalau mereka ini keturunan Ali. Ya, jangan-jangan begitu juga para pengaku dzurriyyat Nabi yang ada sekarang ini juga punya target kekuasaan, mendirikan sebuah dinasti. Bisa jadi dinasti itu dinisbatkan kepada Imam Ali, bisa jadi dinasti itu dinisbatkan kepada Fatimah lagi, atau dinisbatkan kepada cucu-cucu Nabi yang lainnya, atau kepada siapalah penisbatan tersebut. Tapi penisbatan ini adalah sebuah klaim, sebuah kebohongan yang memang tujuannya untuk memanipulasi umat. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Kalau betapa tragisnya umat Islam dibohongi, lama loh, 270 tahun itu lama banget. Bahasa Arabnya kesuwen betul itu ya, lama banget dibohongi sedemikian rupa itu. Jadi kalau kita lihat dari situ semua, betapa memang sangat parahnya kebohongan tersebut, hingga kemudian akhirnya terbongkar. Sejarah telah mencatat nama-nama yang telah membongkar kebohongan tersebut, misalnya Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Imam Al-Ghazali, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya setelah saya perhatikan, apa sih kelompok-kelompok nasab palsu itu senep sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan mereka mengatakan Syekh Faqih Muqaddam itu lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini kan ada indikasi dan kesan sengaja merendahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangan-jangan dalam tanda kutip ada dendam terselubung dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa itu? Sumbangsih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam memberantas nasab palsu Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib dan meruntuhkan dinasti Fatimiyah. Termasuk juga sumbangsih Syekh Barzanji dan Syekh Dibai. Kan Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi buat sayembara, dan yang memenangkan diantaranya Syekh Barzanji, Syekh Dibai, yang hari ini secara turun-temurun kitabnya kita baca, kita membaca sejarah Nabi, sekaligus kita sambil membaca riwayat dan sejarah kita bersalawat kepada Nabi, dan seakan-akan ada dendam terselubung dengan Barzanji dan Dibai. Buktinya apa? Mulai digeser pelan-pelan. Barzanji sama Dibai ini digeser dengan salawat yang mereka klaim sendiri. Termasuk misalnya diantaranya Ratib Ar-Rifai. Ratib Ar-Rifai ini jelas ini Syekh Sayyid Ar-Rifai. Ini karya Syekh Sayyid Ar-Rifai, dzurriyyat Nabi. Tapi 5 abad kemudian Ratib Ar-Rifai ini kemudian diterbitkan dengan kalimat yang sama, diplagiat, dijiplak, lalu dilabeli dengan nama ratib yang lain, dikaitkan dengan klan tertentu. Berarti kan ada dendam sejarah. Mengapa kemudian orang berani memanipulasi? Nah, berangkat dari berbagai macam manipulasi, cerita-cerita khurafat, saya cuma ingin mengingatkan kepada umat Islam semuanya
Nggak mungkin beragama itu dibangun atas dasar kebohongan. Nggak mungkin. Percaya tidak? Agama nggak mungkin kan dibangun atas dasar kebohongan. Itu nggak mungkin sama sekali. Karena mengapa? Kejujuran adalah integritas tertinggi dalam agama ini. Makanya sikap wajib bagi Nabi kan as-siddiq. Nggak bisa Nabi itu berdusta. Kalau kita pakai bahasa yang sederhana, kita hidup ini, orang berdosa itu wajar, salah itu lumrah, karena memang ditakdirkan manusia ini berbuat salah dan berbuat lupa, kan begitu. Tapi kalau berbohong, berdusta dengan sengaja, itu masalah sebetulnya. Makanya orang tidak lagi diterima keterangan hadisnya, khabar hadisnya, ketika dia sudah berdusta. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari dia jadi maudhu semua. Nah, saya ingin membangun kesadaran kembali buat segenap umat Islam. Kita semua wajib mempertanyakan siapapun yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Persis dengan apa yang difatwakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, yang bagi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Ya, kita semua harus cemburu lah bahasanya. Yuk kita cemburu dengan nasab keturunan Nabi. Kita cemburu, kalau bahasa kerennya punya sensitivitas, sensibility, sense of crisis, kepedulian lebih dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peduli ini untuk cinta, untuk memuliakan, sekaligus juga untuk waspada. Wa dhabatahu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqq. Dan kita semua wajib meneliti, terutama para kiai, para ulama, khususnya juga para ahli nasab, wajib meneliti siapapun yang telah mencantolkan pohon nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dzurriyyat Nabi, illa bihaqqin, kecuali dengan data yang benar. Mana kitab nasabnya, mana catatan sejarahnya, dan terlebih yang terpenting bagi kita semua adalah mana pembuktian saintiknya berdasarkan tes DNA-nya. Jadi sekali lagi, geger diskusi, diskursus nasab yang telah booming secara nasional, bahkan seantero Nusantara, merambah sampai ke Malaysia, bahkan merambah kepada sampai Timur Tengah ini. Saya yakin ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, yakin percayalah, apa yang kita lakukan ini, baik Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yakhsi, Kiai Nur Ikhya, Gus Fuad, kemudian para ulama-ulama yang lainnya, para aktivis yang lainnya, termasuk Kiai Haji Marzuki Mustamar, termasuk juga nasihat-nasihat Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, dan lain sebagainya. Apa yang beliau lakukan itu tidak ada tendensi apapun kecuali satu niat tulus, yakni menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, mustahil Imam Ahmad bin Isa memberi nama putranya dengan nama Ubaid atau Ubaidillah, karena nama ini adalah nama yang tercemar. Tercemar pertama, nama inilah yang memenggal Imam Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Tercemar yang kedua, nama inilah kemudian yang menjadi pengaku dzurriyyat Nabi, yakni cucu palsu yang telah mendirikan dinasti Fatimiyah dan diperangi oleh Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Belum lagi indikasi-indikasi tercemar lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.